Diponegoro lahir pada tanggal 11 November tahun 1785 di Yogyakarta, dan merupakan putra sulung Sultan Hamengkubuwono III dari Yogyakarta. Selama masa mudanya, di Keraton Yogyakarta terjadi peristiwa besar seperti pembubaran VOC, invasi Inggris ke Jawa, dan selanjutnya kembali ke kekuasaan Belanda. Selama invasi, Sultan Hamengkubuwono II disingkirkan dalam kekuasaannya pada tahun 1810. Ketika Sultan meninggal pada tahun 1814, Diponegoro diserahkan untuk suksesi tahta demi adik tirinya, Hamengkubuwono IV memerintah pada tahun 1814 sampai tahun 1821, yang didukung oleh Belanda meskipun mendiang Sultan mendesak agar Diponegoro diangkat menjadi raja. Sebagai seorang Muslim yang taat, Diponegoro terkejut dengan pelonggaran ibadah di istana saudara tirinya yang kontras dengan kehidupannya di pengasingan, serta kebijakannya yang pro-Belanda. Pada tahun 1821, kelaparan dan wabah menyebar di Jawa. Hamengkubuwono IV meninggal pada tahun 1822 secara misterius, hanya menyisakan seorang bayi laki-laki sebagai ahli waris. Ketika anak laki-laki itu berusia 1 tahun, lalu diangkat menjadi Sultan Hamengkubuwono V yang terjadi perselisihan perwaliannya. Diponegoro kembali dilewatkan, meskipun dia yakin telah dijanjikan hak untuk menggantikan saudara tirinya dan suksesi semacam itu ilegal menurut aturan Islam. Rentetan bencana alam dan pergolakan politik ini akhirnya meletus dan terjadi pemberontakan skala penuh. Pada waktu itu pemerintahan kolonial Belanda menjadi tidak populer di kalangan petani lokal karena kenaikan pajak dan terjadinya gagal panen. Di kalangan bangsawan Jawa pemerintah kolonial Belanda juga merampas hak mereka untuk menyewa tanah. Diponegoro dipercaya secara luas sebagai Ratu Adil, penguasa adil yang diramalkan Jayabaya. Gunung Merapi meletus pada tahun 1822, kerawanan sosial akibat kegagalan panen yang berkombinasi dengan wabah penyakit dan anomali alam lantas dikaitkan dengan kemunculan sosok Ratu Adil, yang menimbulkan dukungan luas bagi Diponegoro. Dari sini, babak baru yang bernama Perang Jawa pun dimulai. Pada hari-hari menjelang pecahnya perang, tidak ada tindakan yang diambil oleh pejabat Belanda setempat meskipun desas-desus tentang pemberontakannya yang akan datang telah beredar. Ramalan dan cerita, mulai dari penampakan di makam mantan Sultan Ageng Tirtayasa Banten yang diduga hantu Sultan Agung atau Sultan Mataram pertama, pendahulu Kesultanan Yogyakarta dan Surakarta, hingga kontak Diponegoro dengan Nyai Roro Kidul, tersebar di seluruh penjuru masyarakat. Awal perang, terdapat kerugian besar yang dialami oleh pihak Belanda, karena kurangnya strategi dan komitmen yang koheren dalam memerangi perang gerilya Diponegoro. Penyergapan dilakukan, dan persediaan makanan untuk pasukan Belanda telah dihadang. Belanda akhirnya berkomitmen untuk mengendalikan pemberontakan yang meluas dengan menambah jumlah pasukan dan mengutus Jenderal de Kock untuk menghentikan pemberontakan. De Kock mengembangkan strategi kubu berbenteng dan pasukan bergerak. Tentara yang dibentengi dengan kuat dan dipertahankan dengan baik menduduki tempat-tempat penting untuk membatasi pergerakan pasukan Diponegoro, sementara pasukan bergerak berusaha mencari dan melawan para pemberontak. Pada tahun 1829, Diponegoro benar-benar kehilangan inisiatif dan berada pada posisi bertahan. Saat itu perlawanan Diponegoro tertahan di Ungaran, kemudian di Istana Residen di Semarang, sebelum akhirnya mundur ke Batavia. Banyak pasukannya yang dikalahkan atau ditinggalkan. Pada tahun 1830 pasukan Diponegoro hampir habis dipukuli dan perundingan pun dimulai. Diponegoro menuntut negara merdeka di bawah seorang sultan dan ingin menjadi pemimpin Islam khalifah untuk seluruh Jawa. Pada Maret tahun 1830 dia diundang untuk bernegosiasi di bawah bendera gencatan senjata. Dia menerima dan bertemu di kota Magelang, tetapi siasat ini membuat Diponegoro ditawan pada tanggal 28 Maret meskipun ada bendera gencatan senjata. De Kock mengklaim bahwa dia telah memperingatkan beberapa bangsawan Jawa untuk memberitahu Diponegoro bahwa dia harus mengurangi permintaan sebelumnya atau dia akan dipaksa untuk diambil tindakan lain.
Keadaan penangkapan Diponegoro dipandang berbeda antara dirinya dan pihak Belanda. Yang pertama melihat penangkapan itu sebagai pengkhianatan karena bendera gencatan senjata, sedangkan yang terakhir menyatakan bahwa dia telah menyerah. Setelah Diponegoro ditangkap, segera dia dibawa ke Semarang dan kemudian ke Batavia, di mana dia ditahan di ruang bawah tanah yang sekarang menjadi Museum Sejarah Jakarta. Pada tahun 1830, ia diasingkan dan dibawa ke Manado, Sulawesi dengan kapal laut. Setelah beberapa tahun di Manado, ia dipindahkan ke Makassar pada Juli tahun 1833 di mana ia ditahan di dalam Fort Rotterdam. Terlepas dari statusnya sebagai tahanan, istrinya Ratnaningsih dan beberapa pengikutnya menemaninya ke pengasingan dan dia menerima pengunjung terkenal termasuk Pangeran Henry Belanda yang berusia 16 tahun pada tahun 1837. Diponegoro juga menyusun manuskrip tentang sejarah Jawa dan menulis autobiografinya, Babat Diponegoro, selama pengasingannya. Kesehatan fisiknya memburuk karena usia tua, dan dia meninggal pada tanggal 8 Januari tahun 1855, di mana dia meninggal dalam usia 69 tahun.